Maksudnya gimana ini? Nggak jelas. Iya, Tidak jelas atau semua. sudah sangat jelas. Jadi Tuhan yang disalib, Bang. Iya, maksud saya begini, Iya, ya, gantian ya. iya, iya. Semuanya di situ, bukan hanya manusia, bukan hanya Tuhan, tetapi semua. Satu, manusia. Dua, Tuhan. Ketiga, Roh Kudus. Keempat, Allah. Kelima, Kurios. Keempat, Yehova atau Yahweh. Keenam, Bapa. Banyak di situ, Bang, yang disalib itu. Kalau orang abang kan pengertiannya ini cuman manusia atau Tuhan kan. Jadi kalau menurut saya semuanya di situ. Oh iya. Bukan Tapi hanya ada Tuhan. yang iya, tapi kalau di Islam kan jelas bahwa yang menggantikan Nabi Isa itu adalah manusia kan ya. Manusia yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah. Jadi yang disalib. Mas Juma. Halo, Mas Juma. Iya, gimana? Kalau bisa Yesus aja, jangan Nabi Isa. Saya nggak kenal Nabi Isa. Enggak, maksud Biar saya salah paham ngomongnya. di dalam Al-Quran saya yang disalib itu adalah manusia, kan gitu. Terus yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam juga disalib itu juga adalah manusia yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, kalau kita lari kepada Bible, Yesus sendiri berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang, yaitu iblis. Dan penguasa dunia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, Yesus menerangkan di dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa terhadap dirinya. Ketika iblis merasuki Yudas supaya Yesus itu disalib, apakah iblis berhasil menyalib Yesus, Bang? Iya ya. Pertanyaan yang sangat sulit, betul, mantap. Apakah iblis berhasil ya? Iya. Mantap sekali. Jadi kalau menurut Bang Juma, berhasil nggak iblis itu? Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Iya, maksudnya setelah Yesus itu disalibkan, menurut Bang Juma berhasil nggak iblis? Kalau Yesus disalib, berarti iblis berhasil berkuasa terhadap Yesus. Kalau yang disalib itu Yesus. Nah, ini permasalahannya. Justru ketika iblis pingin Yesus mati, dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh iblis agar Yesus mati, pertanyaan muncul ketika Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, berhasil tidak kemudian iblis menyalib Yesus? Bagus sekali ya. Aduh, pertanyaan yang sangat sulit, tapi oke lah, nggak apa-apa ya. Jadi begini Mas Juma, untuk mengetahui hal itu, iya, kita harus mengenal akar atau awal dari kenapa sosok yang satu itu atau yang namanya dikatakan Yesus itu datang di dunia itu seperti apa. Kalau kita belum mengenal dia, kenapa dia datang, maka semuanya kita nggak mengerti segala sesuatunya. Nah, pertanyaan saya, Mas Juma
tahu nggak apa arti atau apa tujuan Yesus datang di bumi itu? Apakah cuman satu hal atau banyak hal atau cuman 3 hal atau berbagai macam-macam hal kedatangannya? Iya, kedatangan Yesus ke Bani Israel itu hanya satu, memberikan jalan kepada Bani Israel agar Bani Israel itu memperoleh hidup yang kekal. Dengan cara apa? Dengan cara menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan. Nah, jadi Yesusnya diutus untuk supaya Bani Israel itu memperoleh hidup kekal, yaitu dengan cara mereka jangan menolak Yesus sebagai Mesias, tapi wajib bagi mereka menerima Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Elohim kepada mereka. Seperti itu, Bang. Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama menerima. Saya tidak apa namanya ya. Saya nggak bilang itu nggak benar, tetapi saya bilang ya kita sama-sama menerima aja. Tetapi buat saya begini, pertanyaannya lagi. Kalau Yesus itu datang hanya untuk utusan, artinya maksudnya kalau dia diutus atau kalau dia datang hanya sebagai utusan, kenapa Yesus tidak diterima oleh orang Israel? Iya, sebenarnya gini, Bang. Orang Israel itu pada dasarnya, ini berdasar data Bible ya. Orang Israel itu pada dasarnya tidak menerima sebagian besar. Tapi ujung-ujungnya mereka menerima. Karena tunggu Bang. Karena mereka yang tidak menerima karena yang mereka tunggu itu adalah Mesias yang sama seperti Daud, sama seperti Salomo. Namun pada akhirnya, meskipun mereka tidak menerima Yesus ini sebagai Mesias, endingnya kemudian adalah Kang Arbi Syukran. Endingnya kemudian adalah mereka semua menerima Yesus ketika imam besar mereka, imam kepala mereka, yaitu Kayafas, bernubuat tentang keselamatan mereka dari tekanan penjajah Roma. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, melalui tangan imam kepala mahkamah agama yaitu Kayafas, orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi menerima Yesus sebagai tebusan agar mereka punya bangsa tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Mulai tahun itu, maka Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa mereka agar bangsa mereka itu tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Nah, pada kesempatan itu Yesus diterima sebagai penebus kepada tentara Romawi, kepada bangsa Romawi, agar bangsa mereka tidak dirampas oleh kekaisaran Roma pada saat itu. Maka mereka harus menyerahkan Yesus agar dibunuh. Itu, Bang, endingnya itu di situ. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus ditolak oleh kaumnya awalnya, tapi setelah mereka berembuk melalui tangan Kayafas, imam kepala, rupa-rupanya mereka menerima. Ketika Imam Kayafas mengatakan kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita ini daripada seluruh bangsa kita mati karena dirampas oleh kekaisaran Romawi. Maka mulai tahun itu Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Maka coba Anda lihat di data nomor 53 dari Yohanes 11. Apa katanya di sana? Mulai saat itu mereka bangsa Israel bersepakat untuk membunuh Yesus. Jadi mereka menerima Yesus untuk dibunuh, bukan menerima Yesus sebagai imam, sebagai Mesias, sebagaimana Daud dan Salomo. Tetapi mereka menerima Yesus sebagai
tumbal agar bangsa mereka itu tidak dirampas oleh kekaisaran Romawi. Coba saudara baca di data Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ternyata latar belakang pembunuhan Yesus itu oleh karena sosial politik, bukan karena nebus dosa. Demikian, Bang. Oke. Saya apa namanya ya? Saya bisa menjelaskan karena saya sudah mengerti atau mengetahui, mengenal pikiran Abang Juma atau pendapat Abang Juma atau jawaban Juma tentang kedatangan Yesus. Artinya intinya begini. Artinya yang Mas Juma ketahui tentang kedatangan Yesus, Israel menerima dia tetapi tidak dengan keselamatan oleh Allah. Bukan Gitu. untuk nebus dosa, Bang. Tapi mereka menerima sebagai tumbal agar bangsa mereka tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Itu dalil, Bang. Iya. Berarti mereka menerima bukan karena mereka Mau nebus dosa. penebusan dosa, tetapi mereka menerima sebagai tumbal, begitu ya? Iya, agar bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Oh, begitu ya. Iya, Bang. Mana ya? Itu dalil, Bang. Jadi dalil. kalau saya katakan begini, ya. Kenapa Yesus kenapa Yesus tidak diterima dari tengah-tengah bangsa Israel? Satu hal adalah karena Yesus mengaku dirinya bahwa dia itu adalah sang penguasa sendiri, atau dia itu adalah sang Allah sendiri. Maka bangsa Israel memberontak di situ. Mereka berkata, Yesus ini menghujat Tuhan Allah Abraham, Yakub, Ishak, sampai Allah nabi-nabi bangsa orang Israel. Makanya mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, penebusan dosa. Karena bagi mereka memandang Yesus adalah hanya sebatas manusia, bukan sebagai Tuhan. Artinya Yesus ini bagi mereka menghina Allah nenek moyang mereka. Makanya mereka tidak menerimanya. Nah, kalau ini kita sudah mengetahui tentang hal ini, maka baru kita mengerti hal-hal yang lain. Seperti ya, kenapa sejarah-sejarah Yesus di Israel itu ada yang berseberangan? Ya karena orang-orang di zaman Yesus ada sebagian yang menerima dan ada sebagian yang tidak menerima. Artinya sejarah mereka berbeda-beda. Ada lagi, Bang? Pertanyaannya, di mana Yesus menyebut dirinya itu adalah Sang Allah sendiri, karena dia berkata, Allah di dalam aku dan aku di dalam Allah. Salah satunya. Apalagi kalau ditambah tidak ada
seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, oleh hal inilah bangsa Israel banyak yang tidak menerima ini, karena mereka pikir Yesus ini menghujat Tuhan Allah nenek moyang mereka. Oke, silakan. Cukup dulu sampai di situ cuma. Oke, baik. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim, kebencian orang Israel terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mas Juma. Mas Iya. Juma. Iya. Kalau bisa kita bahas satu kitab aja. Kalau kita bahas dua-duanya nggak nyambung, Mas. Iya, saya hanya edukasi Bang kepada umat Islam di bawah. Nanti akan boleh, saya boleh. konfirmasi terhadap data Bible. Kalau di Islam, Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah kaumnya menolaknya. Lalu demi untuk membunuh Nabi Isa, mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar terhadap kebenciannya terhadap Nabi Isa sehingga mereka melakukan tipu daya, tipu muslihat. Nah, ternyata di dalam Markus 14 nomor 1 diceritakan begini. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi, akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi di sini kita pahami bahwa imam kepala mahkamah agama, imam-imam ahli Taurat itu mencari cara bagaimana caranya untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat. Itu yang pertama. Kemudian diterangkan data nomor 10-nya, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarkan dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, di Matius 26 nomor 4, dan mereka berunding tentang suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Jadi tujuan mereka membuat tipu muslihat sebagaimana yang tertuang di dalam Matius 25 adalah untuk menangkap dan membunuh Yesus. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu diawali dengan tipu daya. Diawali dengan kesaksian-kesaksian palsu. Nomor 59-nya dikatakan begini. Di data Matius 26 dikatakan bahwasanya imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Jadi kalau saudara tadi mengatakan karena Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, karena Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran hidup, sampai mereka sepakat membunuh Yesus, sebenarnya itu adalah akal-akalan mereka, itu adalah tipu daya mereka supaya punya alasan membunuh Yesus. Coba kita lihat di dalam Matius 27 nomor 18. Kata Herodes waktu itu, Pilatus kala itu, dia berkata bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus itu karena dengki. Jadi bukan karena ada kesalahan, tetapi mereka membuat tipu daya, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk sekedar membunuh Yesus. Makanya saya katakan tadi bahwa dalam Yohanes 11, Yesus ini dipakai sebagai tumbal untuk menyelamatkan bangsa mereka dari rampasan orang-orang Roma. Coba kita lihat di dalam Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Mereka orang Farisi, imam kepala berkumpul, lalu memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita ini. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa.
Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Untuk apa dia bernubuat? Untuk supaya bangsa Israel tidak dirampas oleh bangsa Roma. Itu tujuannya. Tak ada hubungannya dengan ajaran Kristen bahwa Yesus mati untuk nebus dosa, itu nggak ada sama sekali. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Untuk apa? Agar bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Bukan dikatakan agar bangsanya, agar dosa-dosa mereka ditebus di atas. Itu nggak ada. Orang Yahudi sebagai pelaku eksekutor kematian oknum yang dikira Yesus ini, tujuannya adalah membunuh Yesus agar bangsanya tidak dirampas Romawi, bukan untuk dosa waris. Itu fakta, itu real, tertulis di dalam kitab saudara. Maka mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ, ke tempat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Jadi Yesus menghindar dari pembunuhan. Yesus menghindarkan segala upaya, segala kesaksian, segala tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk membunuh dirinya dengan cara Yesus bersembunyi di sebuah kota bernama Efraim. Itu fakta karena tertulis di Bible. Jadi saudara saya, sekali lagi saya katakan, orang-orang Yahudi melalui pimpinan mereka, imam kepala mereka Kayafas, itu memanfaatkan situasi agar bangsa mereka diambil alih oleh penjajah Roma, maka Yesus harus mereka tumbalkan. Makanya di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 tertulis di sana bahwasanya sebab anak domba Paskah kita sudah telah disembeli, yaitu Kristus. Jadi memang disembeli untuk orang-orang Paulus dan timnya agar kemudian dosa mereka itu ditebus. Tapi itu adalah ajaran Paulus. Sedangkan ajaran yang tertulis di dalam penyelidikan Yohanes, orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka tahu Yesus adalah satu-satunya manusia yang bisa membebaskan mereka dari perampasan bangsa oleh kekaisaran Romawi. Yesus dijadikan sebagai tumbal untuk itu. Demikian. Silakan Bang Vargas, Bang Abi, Syukron. Masya Allah. Bang Vargas, silakan dibuka mute-nya. Iya, makanya tadi agak ya, dibuka mute-nya. Saya undang ini. Bang Vargas, ini kayaknya pemula Gruda. Iya, sebentar ya, sebentar. Nanti rame di tempat Anda. Sebentar lagi. Sebentar sedikit aja. Saya lagi ada kerja sebentar ya. Silakan satu slot untuk teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif, Ustaz Ali. Waalaikumsalam. Bang Han, lanjut. Ini akun Alif ini siapa? Dinda Alif. Ustaz Alif, Ustaz Alif, Gruda. iya. Pak Ketum. Oh, Mas. Oh, ketua Kena kita. pelanggaran Masya tadi. Allah. Iya. Bang Vargas, silakan Bang Vargas. Mungkin lanjut dulu Bunda. Sebentar Mas, sebentar dulu Mas, sebentar aja. Lagi ada tugas sebentar ya. Jadi teman-teman sekalian, anak-anak saya yang ada di bawah, apologet muda Islam ya. Kalau di dalam Al-Quran kan ada titik, ada detik di mana Nabi Isa alaihissalam ingin dieksekusi
penyaliban. Tetapi Al-Quran menjelaskan, ini mutawafik warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Sesungguhnya aku Tuhanmu, mengambilmu, mengangkatmu, mensucikanmu dari orang-orang pembencimu. Jadi Nabi Isa diangkat oleh Allah dan dibersihkan dari orang-orang kafir. Itu dalam Al-Quran. Rupa-rupanya mereka ingin membunuh Isa alaihissalam itu bukan karena Nabi Isa ini mengaku sebagai anak Tuhan kalau dalam perspektif Al-Quran. Bukan juga karena Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan yang turun ke bumi. Tapi dalam Al-Quran mereka membuat makar oleh karena melihat mujizat-mujizat Nabi Isa alaihissalam ini itu tidak bisa mendudukkan kemudian mereka sebagai umat atau bangsa yang adidaya seperti ketika zamannya Daud dan zamannya Nabi Sulaiman atau Salomo. Sehingga orang-orang itu pada kufur, pada ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sehingga Nabi Isa ini ya mengatakan kepada Bani Israel, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan tali agama Allah. Oke. Itu Nabi Isa bertanya kepada kaumnya. Nah, di kaumnya ada yang menolak, sehingga mereka kemudian membuat makar. Latar belakang pembuatan makar ini diadakan oleh mereka itu seketika hanya ingin membunuh Nabi Isa saja, bukan karena menghujat Allah, enggak, tapi karena memang benci kepada Nabi Isa. Nah, kalau di dalam Bible orang-orang Yahudi pun sama ingin membunuh Yesus, bukan karena faktor dosa waris, karena dosa Adam, karena kutukan Tuhan kepada Adam dan keturunannya, itu bukan, tapi karena unsur politik saja sampai mereka bersepakat membunuh Yesus. Itu tertuang tuh di dalam Yohanes 11 45 sampai 57. Nah, lalu dari mana konsep penebusan dosa ini? Konsep penebusan dosa ini muncul kemudian setelah Yesus itu terangkat ke langit. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Oke, boleh dijawab? Iya, silakan. Jadi Mas Juma, saya kurang tahu ya, entah Mas Juma ini sangat memahami Alkitab atau sangat teliti dengan Alkitab atau Bible atau tidak. Kenapa? Karena kalimat Bang Juma ini berkata Yesus dibunuh orang Yahudi atau orang Israel karena mereka ingin membunuh, bukan karena mereka anggap itu penebusan dosa, tetapi mereka bunuh sebagai tumbal mereka. Jadi begini, Matius pasal 2 ayat berapa ini ya? Sebentar saya buka dulu ya. Ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah,
Poinnya satu di sini. Ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi? Raja orang Yahudi itu disamakan dengan seperti Herodes, atau dikatakan seperti raja penyelamat bagi Israel, ya, atau yaitu Allah di sini. Ya terserah kita lah, mau kita tebak-tebak. Yang penting intinya di sini Yesus itu disamakan dengan Raja Herodes. Oke. Kemudian yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Itu satu ya. Kedua, di ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi dari lahir Yesus ini sudah diincar orang Yahudi, karena kelahiran Yesus ini disebut-sebut sebagai juru selamat, disebut-sebut sebagai raja, disebut-sebut sebagai penyelamat orang Yahudi atau orang Israel. Jadi menurut saya tidak benarlah kalau Mas Juma ini berkata mereka menyalibkan Yesus karena mereka menumbalkan Dia supaya mereka lepas dari tanah raja atau penguasa Romawi. Karena di sini yang berkuasa adalah, di sini yang dikatakan adalah Raja Herodes, dan Raja Herodes itu adalah orang Yahudi, bukan orang Romawi. Jadi saya kira, saya tidak tahu entah Mas Juma ini salah baca kitab atau bagaimana, atau mungkin Mas Juma ini belum membaca ini dulu, makanya Mas Juma ya mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Makanya saya bilang tadi, kita harus mengetahui dulu awal asal usulnya. Yesus lahir, Yesus datang sebagai apa? Apakah sebagai satu alasan, atau dua alasan, atau tiga alasan, atau berbagai macam alasan? Ya, silakan. Ya, jadi gini Bang, kita harus paham dulu bahwa ketika Raja Herodes ini atau Hordos berkuasa atas tanah Yudea, itu dia bukan menjadi raja mewakili orang Yahudi, enggak. Tetapi karena tanah Yudea pada saat itu adalah tanah yang berada di bawah kuasa Imperium Romawi, maka Kekaisaran Romawi menyimpan raja yang merupakan seorang raja boneka yang berkuasa di atas tanah Yudea. Jadi Herodes ini adalah raja yang didudukkan di tanah Yudea sebagai perpanjangan tangan Kekaisaran Romawi. Nah, artinya bahwa tanah Yudea termasuk Yerusalem, Bethlehem, itu adalah tanah yang di bawah penguasaan Herodes, di mana tanah ini seluruh penduduknya harus membayar upeti atau pajak kepada Kekaisaran Roma. Mereka khawatir kalau sampai Mesias itu benar-benar hadir di bangsa Israel, maka kejayaan Israel akan kembali bangkit.
seperti bangkitnya Israel di zaman Nabi Musa, di zaman Gedeon, di zaman Ezekia, di zaman Daud, di zaman Salomo, di mana mereka tidak akan pernah bisa dikuasai oleh bangsa lain. Maka ketika ada orang-orang Majus datang, memberikan kemudian penyampaian berita kepada Raja Herodes itu kaget. Apa iya akan bangkit di tengah-tengah mereka seorang raja, seorang Mesias? Apakah itu betul? Maka Herodes memanggil orang Majus. Dikumpulkanlah orang Majus ini. Lalu semua imam-imam kepala juga dan ahli Taurat dari bangsa Yahudi itu dikumpulkan oleh Herodes. Lalu ditanya, di mana Mesias ini akan dilahirkan? Mereka berkata kepada Herodes, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena itu yang tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau yang kemudian dikatakan, sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang mementeri Yehuda. Maka diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus. Lalu memerintahkan kepada orang Majus, sini kalian, sini. Tolong kalian selidiki dengan teliti. Bila manakah benar-benar bintang itu nampak. Pergilah kalian ke Bethlehem. Selidiki disama dengan seksama mengenai anak yang kalian maksud. Kalau anak itu betul-betul ada di Bethlehem, kata Herodes, tolong sampaikan kepada saya juga ingin datang untuk menyembah anak itu, kata Herodes. Padahal tujuan Herodes untuk ditunjukkan anak itu bukan untuk disembahnya, tapi untuk dibunuhnya. Kenapa? Kalau sampai anak ini menjadi besar, nubuatannya adalah dia akan menjadi raja. Kalau sampai dia menjadi raja, maka dia tidak akan menjadi raja lagi di tanah Yudea. Sebab tanah Yudea sudah memiliki raja yang dinubuatkan oleh Tuhan mereka, yang akan duduk kemudian sebagai pemimpin untuk Bani Yakub. Akan tetapi orang-orang Majus mengiyakan, baik paman, kami akan ke Bethlehem, ke tanah Yudea. Kami akan menyelidiki tentang Yesus, tentang anak itu. Dan kalau kami sudah menemukan anak itu, kami akan datang kepada Anda untuk menyatakan dan mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa anak itu ada di sini, di rumah ini, nomor sekian, blok sekian, RT sekian, RW sekian, desa ini, kelurahan ini, dusun ini, kecamatan ini, kabupaten ini, provinsi ini, negara ini, supaya Anda datang untuk menyembahnya juga sama seperti kami. Tapi apa yang terjadi setelah orang-orang Majus itu berangkat ke tanah Yudea? Benar-benar mereka menemukan itu. Apa yang terjadi? Apakah kemudian orang Majus datang ke Herodes? Tidak. Mereka meninggalkan tanah Yudea, menyingkir kemudian, dan tidak menemui Herodes, melainkan mencari jalan lain untuk kembali ke negeri mereka. Apa yang terjadi? Herodes marah, Herodes murka. Maka dia memerintahkan untuk membunuh seluruh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah di tanah Yudea, di Bethlehem itu. Dengan harapan dia juga di antara orang bayi yang dibunuh, di antaranya ada Mesias ini. Tapi ternyata malaikat datang lebih dulu kepada Yusuf. Dalam mimpinya, Yusuf, ya malaikat, bangun, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Jadi ketika orangnya Herodes datang ke Bethlehem dan Yudea membunuh seluruh anak-anak kecil, Yusuf dan Maria sudah ada di Mesir bersama Mesias, anak Tuhan ini yang Anda imani. Nah, sehingga Yesus ini bebas dari cengkeraman pembunuhan penguasa. Jadi dari kecil Yesus itu sudah tidak diinginkan oleh Romawi. Dari bayi pun orang-orang Romawi tidak mau Bethlehem, tanah Yudea, bangsa Israel, Bani Yakub kembali bangkit kerajaannya seperti zaman Daud. Tidak mau dia. Maka ketika Yesus dewasa, Herodes itu sudah tak ada. Herodes sudah meninggal. Maka yang menjadi pemimpin pada saat itu bukan Herodes lagi, tetapi seorang pemimpin, kalau tidak salah dia adalah Arkelaus, yang memimpin kemudian sebagai raja di sana. Bukan lagi Herodes kalau tidak salah saya. Nah, kemudian ketika dia menjadi besar,
hal itu kembali terjadi. Kembali lagi terjadi untuk yang kedua kalinya. Yesus lagi-lagi dipersekongkoli oleh bangsanya sendiri untuk dibunuh. Sebab apa? Ya itu tadi. Orang-orang Roma tidak mau Yesus itu hidup. Karena kalau dia hidup, dia bisa menjadi raja, dia bisa memimpin Bani Israel untuk memberontak terhadap kerajaan Romawi. Agar bangsanya terbebas dari tekanan bangsa penjajah. Maka mereka sepakat, apa kata Imam Kayafas yang saya jelaskan tadi, adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita dirampas oleh Romawi. Maka mulai saat itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Mendengarkan itu, Yesus menghindar ke sebuah padang gurun di kota Efraim. Maka mereka tidak menemukan Yesus karena Yesus sudah menghindar ke sono. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada saudara, upaya-upaya yang dilakukan Herodes dan upaya yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, ahli kitab, mahkamah agama, imam kepala untuk membunuh Yesus, itu semata-mata karena unsur politik. Tidak ada unsur dosa waris, tidak ada nebus dosa, tidak ada untuk menebus, untuk menggenapi Torah, untuk menggenapi Yesaya, itu nggak ada. Murni Yesus ingin dibunuh supaya bangsa mereka ini langgeng, tidak dijajah oleh kekaisaran Romawi, dan supaya orang Romawi berpikir dia harus dibunuh, supaya tak ada lagi raja yang bangkit di tengah-tengah mereka, supaya mereka tetap senantiasa menjajah dan mendapatkan upeti dari rakyat tanah Yudea, Bethlehem, Yerusalem, intinya orang-orang Yahudi. Itu saudaraku. Jadi tidak ada unsur-unsur dosa waris lah, agar kemudian ada nanti agama Kristen lah, agar nanti Paulus diutus. Itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Latar belakang sekali lagi, dari sejak bayi Yesus ingin dibunuh karena politik. Begitu dewasa ingin dibunuh juga karena politik. Maka mereka melakukan kesaksian palsu. Wa makaru wa makarallahu, wallahu khairul makirin. Jadi itu seperti itu yang sebenarnya terjadi di TKP itu seperti itu, Bang. Tapi belakangan muncul nanti, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Nah, itu ajaran yang muncul belakangan tuh. Itu belakangan. Tidak didasari terhadap kejadian yang ada di TKP saat itu, detik itu. Begitu kawan. Silakan. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya ketawa bukan karena ini ya, tapi saya ketawa karena saya rasa si Mas Juma ini berkata-kata dalam hati sendiri ya, saya lihat ya, kalau saya perhatikan dari tadi. Kenapa? Di sini saya bahas ayat, sementara Mas Juma ini membahas logika atau membahas tebakan-tebakan pikiran manusia ya di zaman itu, di zaman Yesus itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini awal mula kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ya, tidak identik dengan perdebatan orang Yahudi di zaman itu, bahwasanya kelahiran Yesus ini harus dibunuh supaya mereka terlepas dari tanah atau dari tangan orang penjajah yaitu Romawi. Tidak ada ayatnya di sini dari semenjak dia lahir ya. Karena Matius 2 ayat 1 ini ayat pertama kelahiran Yesus Kristus, dan langsung dihadapkan kepada raja orang Yahudi. Ya. Sekali lagi saya baca ya. Apakah saya salah baca atau saya benar membacanya atau bagaimana ya? Karena kalimatnya di sini enggak ada kata-kata Yesus harus dibunuh supaya
kita lepas dari tanah penjajah, yaitu orang Romawi. Ya, saya baca sekali lagi ya, teman-teman ya, saudara-saudara ya. Setelah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, pada zaman Raja Herodes, ya, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi? Nah, mendengar raja orang Yahudi ini, ya, maka marah nanti Herodes ini di sini karena dia mendengarkan kata-kata raja ini, ya. Yang baru dilahirkan itu, karena kami telah melihat bintangnya, ya. Kalau kita meneliti ayat ini, kalimat ayat ini, di sini berbicara soal keilahian, soal kuasa Allah, soal kuasa sang ilahi atau sang Allah. Ya, saya baca sekali lagi ya. Dan bertanya-tanya, di mana dia, raja orang Yahudi, ya, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya. Satu poin ya, satu poin bahwa tidak ada manusia seorang pun di bumi ini yang dia lahir terus ada tanda-tanda bintangnya. Tidak ada ya. Berarti ini menurut saya ini berbicara keilahian atau kekuasaan Allah ya, atau kekuasaan Tuhan. Selanjutnya, dan kami datang untuk menyembah Dia. Ya, di sini tidak berbicara soal politik, tetapi di sini berbicara soal kerohanian. Di sini berbicara soal ketuhanan. Kami datang untuk menyembah Dia. Ya. Nah, selanjutnya, ketika Herodes, Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat. Artinya, sekali lagi saya bilang, di sini berbicara soal keilahian, soal ketuhanan, soal kealahan, bukan berbicara soal kepolitian. Maksudnya bukan bicara soal politisi, tetapi di sini berbicara soal ketuhanan. Karena yang dikumpulkan di sini, ya, saya baca sekali lagi ya. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesia akan dilahirkan. Ya, saya baca ya, sorry ya, supaya lebih jelas ya, supaya jangan terpotong-potong ya, biar Mas Juma ini tidak salah sangka ya. Saya lanjut ya. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab. Sekali lagi, di sini berbicara soal kerohanian, bukan berbicara soal politisi. Ya, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dengan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan ya, artinya menggembalakan itu ya, bukan berbicara soal politisi, tetapi di sini berbicara soal pengajar rohani, artinya ya, menggembalakan umatku. Umatku ya, bukan rakyatku ya, umatku Israel. Di sini nggak ada berbicara soal politisi ya.
Kalau rakyat baru berbicara politisi. Di sini umat, ya. Oke. Kita lanjut di ayat yang 13 tadi. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat. Ya, sekali lagi saya tegaskan, di sini tidak berbicara soal politisi, tetapi di sini berbicara soal rohani, soal keilahian, soal ketuhanan. Ya, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman. Sekali lagi saya tegaskan di sini bukan berbicara soal politik, ya, bukan berbicara soal politik, tetapi berbicara soal kerohanian. Di sini sudah jelas, sampai aku berfirman kepadamu, ya, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Di sini nggak ada kata-kata orang Israel di sini. Di sini hanya berbicara soal kerohanian, tidak dengan politik. Ya, jadi kalau saya kurang tahu ya, entah Mas Juma ini pernah membaca ini atau belum, ya. Tetapi saya ingatkan sama saudara, saya pesankan sama saudara, ya, segala sesuatunya kalau kita pengen mengetahui, kita harus berasal dari akarnya. Kita harus mengetahui dari awal mulanya kenapa masalah itu terjadi, ya. Awal mulanya kedatangan Yesus di sini sudah jelas. Dia dicari dan dibunuh karena, ya, karena apa? Karena itu tadi sudah dinubuatkan semua berbicara soal kerohanian, ya, dan banyak ayat-ayat yang lain menegaskan bahwa Yesus seolah-olah menghina Allah sendiri ketika orang-orang ahli-ahli Taurat di Israel atau di Yahudi mendengar hal itu, maka mereka marah besar karena mereka tersaingin. Poinnya apa, Bang? Kok diulang-ulang, pejabat. Bang Fargas, coba dipersingkat. Poinnya apa kok diulang-ulang? Iya, poinnya adalah di sini berbicara soal kerohanian, Mas, bukan itu soal radio lagi diputer itu, lupa matiin. Ya, diputer-puter. Boleh saya tanggapi, boleh? Iya, yang poin saya di sini adalah saya tegaskan di sini Mas Juma tidak berbicara politisi, tetapi berbicara soal keilahian atau kealahan. Oke, silakan. Iya, jadi saya sendiri sebagai narasumber Islam ini mengibaratkan Anda sedang menyebutkan nama-nama mangga, pisang, kedondong, apel, kemudian durian. Lantas Anda mengatakan ini tidak berbicara mengenai nama-nama buah. Ini sedang berbicara mengenai ikan. Anda menyebut, Anda membaca. Yang Anda baca itu adalah unsur politik yang begitu tajam sampai malaikat pun ikut berpolitik. Tapi Anda mengatakan ini bukan masalah politik. Bagaimana ceritanya? Herodes adalah seorang raja. Ada hal apa dia membahas tentang kerohanian dengan orang Yahudi? Mereka tidak ada sengketa tentang Tuhan. Antara Theos, antara dewa-dewa orang Roma, tidak sedang bersengketa dengan Elohim yang disembah oleh orang Yahudi. Anda berbicara mengenai raja. Raja siapa? Raja Herodes. Lalu kemudian Yesus dinubuatkan menjadi siapa? Menjadi pemimpin bangsa Israel. Sedangkan Herodes sedang duduk sebagai pemimpin rakyat Bethlehem, Yudea, Israel. Jelas ini berbicara mengenai politik.
Anda menyebutkan nama-nama buah, tapi Anda mengatakan ini membahas tentang ikan, Bang Suma, bukan tentang buah. Nih, saya bukan ingin mengajarkan, saya hanya ingin meluruskan saja. Anda baca Lukas 1 nomor 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini nubuat. Nubuat ini lebih dulu dipanggil imam kepala mahkamah agama. Apa yang kalian tahu tentang Mesias, tentang pemimpin yang akan bangkit di tengah-tengahmu? Di mana dia akan lahir? Di Bethlehem di tanah Yudea. Apa yang terjadi? Raja Herodes menginginkan supaya oknum ini dibunuh segera. Jangan dibiarkan dia hidup. Karena kalau dia dibiarkan hidup, dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi raja. Dan sudah banyak raja-raja Yehuda yang kemudian melumpuhkan musuh-musuhnya. Di antaranya Daud, Salomo, Gedeon, Hezekia, dan seterusnya. Jangan dibiarkan lagi lahir besar Raja Yehuda, jangan. Sebisa mungkin mumpung masih bayi, bunuh memang. Supaya bangsa Israel tetap di bawah tekanan Kekaisaran Romawi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Memerintah Yehuda itu masalah pemerintahan politik, bukan masalah kerohanian. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin. Pemimpin itu raja. Ini membahas tentang politik. Ini bukan membahas tentang kerohanian yang akan menggembalakan Israel. Gembala-gembala Israel itu banyak. Nabi Musa gembala Israel, Nabi Daud, Salomo itu gembala semua. Itu pemimpin, gembala itu pemimpin. Maka diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu akan nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem dan berkata, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabari aku supaya aku datang juga menyembahnya. Kata Herodes, padahal bukan untuk menyembahnya, untuk membunuhnya. Itu aja sudah unsur politik. Karena kemudian orang-orang Majus ini datang dalam mimpi mereka supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah orang-orang Majus ini ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Apa yang terjadi? Apakah Herodes itu tinggal diam? Tidak. Malaikat datang dengan cara berpolitik juga. Malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf, bangun, ambil istrimu, ambil anak itu, larilah kalian ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku kembali berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf bangun, mengambil anak itu dan istrinya malam itu juga menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati, baru balik lagi ke Bethlehem, baru balik lagi ke tanah Yudea. Setelah kemudian dipimpin tanah Yudea itu oleh Arkelaus, anak daripada Herodes. Begitu. Nah, ketika kemudian Herodes ini tahu bahwasanya orang-orang Majus ini telah menipu dia, Herodes kemudian marah besar. Dia menyuruh membunuh semua anak-anak yang ada di Bethlehem dan sekitarnya, di mana anak-anak yang diperintahkan dibunuh adalah diindikasikan itu seumpama usia Yesus 2 tahun, maka semuanya anak dibunuh. Itu yang Anda harus pahami, Bung. Jadi dari kecil Yesus itu sudah kemudian diselubungi dengan agenda-agenda politik. Nah, yang saya bahas ini itu pada saat dia dewasa, Bang, bukan pada saat dia kecil. Pada saat dia kecil, musuh terbesarnya adalah Herodes. Pada saat dia besar, musuh besarnya adalah kaumnya sendiri. Kenapa? Karena kaumnya masih dalam tekanan kerajaan Romawi dan tidak ingin kemudian bangsanya benar-benar dirampas secara totalitas oleh Kaisaran Romawi, maka mereka harus menumbalkan Yesus agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Kekaisaran Romawi. Itu tertulis di mana? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Saran saya, belajarlah lebih dalam lagi kepada Bible. Jangan Anda mengatakan, Bang Suman tidak pernah baca. Saya puluhan tahun sudah mengkaji Bible ini, dan apa yang Anda baca itu sudah di luar kepala saya. Anda baru ingin membacanya, saya sudah tamat.
Untuk itulah saya katakan kepada saudara, dari sejak kecil Yesus itu sudah diselimuti gerakan-gerakan politik dari kekaisaran Romawi maupun internalnya sendiri. Ketika dia dewasa, Anda boleh baca kemudian dalam Yohanes 11 itu, bagaimana orang-orang Yahudi bersepakat ingin membunuh Yesus sampai imam kepala angkat suara. Apa katanya? Yesus harus mati. Untuk apa? Supaya bangsa kita tidak dirampas oleh Roma. Untuk itulah dia bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita. Nah, maka mulai tahun itu, mulai saat itu, mereka bersepakat membunuh Yesus. Yohanes 11 nomor 53. Nomor 54-nya dikatakan, karena itu Yesus tidak lagi menampakkan diri di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat di suatu daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Lalu kemudian di data nomor 57-nya, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah kepada rakyat supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada agar memberitahukan keberadaannya kepada imam kepala agar mereka dapat menangkap Yesus. Jadi Yesus pada TKP, pada kondisi yang ada, pada latar belakang yang sebenarnya ingin dibunuh karena unsur politik agar bangsa Israel tidak dirampas penjajah Roma. Tak ada dosa waris, tak ada dosa kutukan, tak ada membebaskan dosa orang-orang Kristen, tak ada menggenapi Yesaya, tak ada kemudian menggenapi dosa-dosa yang harus ditebus dengan tumbal darah manusia, dan tak ada kemudian penyelamatan dengan menghapuskan Torah. Itu yang perlu saudara pahami. Ajaran-ajaran yang muncul kemudian barulah menggunakan nama Yesus sebagai tameng untuk menjelaskan dan menguraikan ajaran di luar Yahudi itu. Itu yang perlu saudara pahami. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah, inilah ajaran yang muncul kemudian, nebus dosa lah, Tuhan matilah, Tuhan turun ke bumi lah, Tuhan disalib lah. Ajaran-ajaran ini muncul karena memakai nama Yesus. Dan banyak orang yang disesatkan dengan pola itu. Nah, Yesus sudah menubuatkan dan Al-Quran menerangkan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang Yahudi membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, Allah membalas makar mereka, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Begitu saudaraku. Jadi saya berbicara terkait dengan data. Adapun ajaran Anda yang muncul belakangan, Yesus nebus dosa, bla bla bla, itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di TKP saat kejadian. Seibarat kata nih, ada orang yang ingin membunuh Pak Bom Bom misalnya. Kita bunuh Pak Bom yuk. Kenapa dia harus dibunuh? Ya karena dia mengambil tanah kita tanpa izin. Dia merekayasa sertifikat tanah kita. Ayo bunuh, bunuh, bunuh. Terjadi eksekusi terhadap Pak Bom Bom. Ternyata sebelum itu terjadi, pemerintah telah menyelamatkan Pak Bom Bom dengan mengirimnya ke Pulau Jawa. Tidak dibunuh dia. Nah, 1 abad kemudian, 3 abad kemudian muncul ajaran baru. Bom Bom mati, disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Padahal pada saat kejadian bukan karena dosa, tapi karena adanya sengketa lahan. Inilah yang terjadi sekarang ini. Orang kemudian meneteskan air mata. Oh begitu besar kau Tuhan, karena kau telah mencurahkan darahmu untuk kami. Padahal kejadian di TKP tidak begitu. Kejadian yang ada, orang-orang Yahudi ingin membunuhnya karena takut bangsanya dirampas oleh Kekaisaran Romawi. Begitu saudara, begitu kenyataan yang tertuang di dalam Bible. Bukan saya merekayasa, tapi itu ada tertulis. Gitu, silakan. Ya, sebelum ke Bang Vargas melanjutkan, saya sapa dulu tamu ini. Bang Ivanhu. Bang Ivanhu, selamat pagi. Dibuka mute-nya Bang Ivanhu. Halo, selamat pagi. Shalom. Ya, dari
Katolik apa Protestan, Bang? Terus apa? Hah? Katolik juga. Katolik. Oh, Katolik. Ya, saya naikkan Anda karena tadi. Iya, betul. Iya, saya naikkan Anda karena tadi Anda bilang apa ini? Suma Taleso, naikkan saya. Ah, makanya saya naikkan. Apa Taleso? Nggak tahu, nggak ngerti ya. Ya, mau diskusi? Oh, kesini dulu menjawab. Selesaikan dulu mereka menjawab. Nah, sudah selesai Bang Vargas? Mau dibantu Bang Vargas? Ya, iya. Terima kasih banyak ya. Jadi saya mau tanya sama Mas Juma ini ya. Bang, sebelum tanya saran saya gini aja. Terima kasih Bang Juma atas ilmunya yang dipaparkan, luar biasa, saya baru paham gitu, Bang. Ya. Itu menurut kamu sih Mas Bro. Tetapi begini ya. Saya mau tanya sama Mas Juma ini. Di mana ayatnya mengatakan bahwa Yesus dibunuh karena gara-gara politik? Bukankah ayat itu semua dari berbicara soal kerohanian? Tetapi kalau ada yang mempelesetkan bahwa Yesus dibunuh gara-gara politik, itu urusan dia. Hanya saja kami ini masuk di sini untuk menjawab, meluruskan. Kalau tidak ada yang menerima, ya wajar-wajar saya, karena imannya berbeda dengan kami. Yang kami tangkap di sini hanya ayat firman yang mengatakannya, bukan filosofi atau pikiran-pikiran orang Yahudi itu. Tetapi yang kami artikan di sini adalah ayat Alkitab itu. Ya, karena di ayat Alkitab ini satupun tidak ada ayat yang berkata Yesus dibunuh gara-gara politik. Ya. Saya baca ayat boleh Bang? Di situ ya. Saya baca dalilnya. Oke, baik. Silakan. Jadi gini, baik. Kita lihat dalam Yohanes 11 ya, nomor 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Yohanes 11 ayat 45 ya. 45 sampai nomor 57. Yang menyaksikan sampai 47. Berapa? Ya, 45 sampai 57. 57. 45 sampai 57. Oke. Ya, saya baca ya. Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, percaya kepada Yesus. Jadi banyak orang yang datang kepada rumah Maria, melawat Maria, dan menyaksikan sendiri apa yang diperbuat Yesus, dan orang banyak ini percaya kepada Yesus. Tetapi ada di antara mereka yang pergi kemudian kepada orang-orang Farisi untuk menceritakan kepada orang Farisi apa yang sedang diperbuat Yesus tersebut. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini, apa itu ayat berapa? Ayat berapa? Nomor 47, memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan kemudian mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini, maksudnya Yesus, membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, sudah tertulis begitu, jelas sekali. Apabila kita biarkan ini terjadi, maka semua orang. Yohanes 4 ayat 47. 48. Aduh, gimana sih orang ini? Yang tadi 47. Iya. Yang saya baca tadi itu 47, yang sekarang ini 48. Saya kan bilang dari 45 sampai ke 57. Begitu saudaraku. Jadi kita sedang belajar ini. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam kepala, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jikalau satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, yaitu bangsa Israel. Zuma.
Zuma. Teks Yohanes 4 ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jangan kamu lebarkan. Jangan kamu lebarkan. Itu aja. Anda salah baca. Biar kawan. aja Anda Mas, salah biar baca. Mas. Anda Mas salah baca. Ivan. Biar Anda aja salah dulu, baca. selesaikan dulu. Anda baca Selesaikan apa dulu, Mas. itu? Data apa yang Anda baca itu? Kamu bilang Yohanes 4. Yohanes berapa? Yohanes 11. Oh, Yohanes 11:48. Bang, kalau sakit gigi, jangan minum obat cacing. Biar kembali. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma akan datang. Tidak ada bilang apabila kita membiarkan Yesus atau apabila kita membiarkan dia. Dia itu siapa, Bang? Hah? Dia itu siapa? Ini dalam teks Yohanes bukan berarti Yesus. Dia itu Harusnya siapa? Nah, kau Dia bertanya, itu maka dia itu semua akan orang percaya kepadanya dan orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Dia siapa? Dia ini pakai koma, Bang. Iya, dia itu siapa di situ? Dia itu pakai koma, Bang. Entah Iya, itu- dia itu di koma situ itu- siapa? Nah, sekarang saya tanya, Abang, saya bicara Zuma, komanya, saya bicara iblis. Ini orang tua nanya dulu kesel gue banyak mah. Acing, turun dulu kau lah, gak aja. Sorry Bang ya, sorry. Jadi kalau kita beragama itu, agama itu harus membela akidah kita. Bukan kita yang kemudian mati-matian membela akidah kita karena bertentangan dengan dalil. Dalil dalam Bible kita itu seharusnya membela akidah atau membela iman. Ini yang terjadi sekarang adalah iman Anda justru bertolak belakang dengan dalil yang ada di Bible Anda. Sehingga Anda mati-matian membantah ketika saya meluruskan proses yang ada bahwa Yesus itu ingin disalib karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Itu kan tertulis. Apabila kita membiarkan orang ini, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci serta merampas bangsa kita. Itu kan dalil. Maka mulai saat itu imam kepala yaitu Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Bangsa mana? Bangsa Israel. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Nah tadi saudara siapa namanya? Pargas minta dalil. Mana unsur politiknya? Apabila kita biarkan Yesus melakukan mukjizat dan semakin banyak orang percaya kepada dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita. Apa dan bagaimana caranya supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh bangsa Romawi? Dengan cara apa? Dengan cara membunuh Yesus. Supaya apa mereka membunuh Yesus? Supaya bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Nah itu politik tidak? Politik. Andaikan kemudian imam kepala berkata, Yesus harus mati untuk menebus dosa kita, maka fix Yesus mati untuk menebus dosa. Tapi faktanya, Yesus harus mati untuk bangsa mereka, agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Yahudi, oleh Romawi. Bukan dikatakan Yesus harus mati agar dosa-dosa kita ditebus. Itu nggak ada. Tapi Yesus harus mati agar bangsa kita tidak dirampas oleh Roma. Nah, itulah akarnya, itulah awalnya. Kenapa Yesus ingin dibunuh? Karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Kenapa Yesus ingin dibunuh pada saat dia mati? Pada saat dia bayi? Karena bangsa Romawi takut mereka tidak lagi berkuasa terhadap tanah Bethlehem. Karena bangsa Romawi takut kalau kerajaannya diganti oleh kerajaan Yesus. Karena bangsa Romawi takut
kalau kerajaan Daud kembali bangkit. Karena kerajaan Romawi takut kalau kerajaan Israel dari Ben Yakub itu kembali berjaya. Maka mereka dari sejak bayi Yesusnya harus dibunuh. Ketika ternyata dia kecolongan dan sudah mulai besar, justru bangsanya sendiri yang ingin membunuhnya agar bangsa Romawi tidak merampas bangsa mereka. Jadi unsur politik lah yang melatar belakangi pembunuhan dan penyaliban terhadap Yesus. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi rela nabinya dibunuh, disalib untuk politik? Tentu tidak. Silakan. Saya sudah kasih dalilnya Bang yang Anda minta. Yohanes 11 nomor 48. Ya, terima kasih Mas Jumaku, Mas Juma. Sama-sama. Jadi Mas Juma ini berbicara di mana ya? Ya nggak apa-apa. Kalau Mas Juma ini menebak ayat ini sebagai politik orang Yahudi, itu terserah. No problem. Tetapi satu hal ya,